Justru membuat orang yang nggak suka itu apinya nggak padam karena dialah yang membuat lu terus terbakar gitu. Oke. Karena kalau lu berhenti dibicarain sama mereka nih, Iya. ya kan, pihak-pihak yang nggak suka sama lu, berarti lu udah nggak sepenting itu gitu. Iya. Dan akhirnya cerita lu cuma jadi berkurang setengah kan, cuma cerita dari orang yang suka doang. Iya. Nah, tapi ketika orang yang nggak suka menunjukkan ketidaksukaannya, dan biasanya ketidaksukaan ditunjukkan dengan cara yang impulsif, penuh emosi, buruk dan lain sebagainya, pada akhirnya orang yang suka melihat gitu loh. Iya. Oh ya, gue makin invest nih sama nih orang gitu, karena ini menarik. Makanya lu lihat kalau lu baca ya, kita nggak usah sebut nama, influencer yang punya massa militan, yang punya daya beli tinggi, yang bisa ngelakuin apapun yang mungkin nggak bisa dilakuin orang, adalah tipikal influencer yang hatersnya lumayan banyak juga. Bener banget lagi. Ada jenis influencer, kita juga nggak usah sebut nama, influencer yang kayaknya semua orang suka, tapi ketika kita lihat konversi rate-nya rendah, kita lihat ketika dia mau ngapa-ngapain juga masanya nggak banyak, ketika dia juga bingung untuk ngapain. Iya. Tapi semua orang suka. Iya. Nah, ketika lu emang pengen ngelakuin sesuatu yang besar, ya pilihan kedua lebih aman memang, tapi lu akan stres sendiri. Benar, itu dia. Lu akan ketekan sendiri, lu akan stres sendiri, dan lu akan sampai di masa yang gue harus ngapain lagi ya. Dan akhirnya lu kayak kerikil gitu loh. Ya nggak ada yang bisa lu lakuin gitu. Itu bukan pilihan yang salah. Cuman kalau gue lihat bahwa dinamika attention ekonomi ini, dinamika digital ini pada akhirnya membuat orang terus belajar tentang manusia sebenarnya gitu. Gue berusaha untuk mematahkan stereotip semua soal marketing gitu kayak kemarin. Gue udah bilang, lu jangan subscribe Instagram gue, nggak ada gunanya, nggak ada isinya gitu, nggak ada ininya. Kalau orang kan biasanya ini jadi konten-konten yang gue bisa simpan sendiri, biasa promo kayak gitu. Udah lah, gue nggak. Lu bayar 5.000 sekarang, besok gue bakal naikin hampir 50.000, bulan kayak gitu kan. Ya udahlah, kalau mau subscribe besok nggak akan turun, dan apa yang lu dapat nggak ada gitu. Nah, waktu gue buka 5.000 itu sekitar 4.500 gue naikin jadi 40.000, udah naik 8.000 lebih. Tanpa gue janjiin apapun. Gue jualan buku juga gue bilang, kalau orang kan buku ini akan sangat bermanfaat. Kagak, gue bilang buku ini manfaatnya cuma satu, menambah pundi-pundi kekayaan saya gitu. Iya, udah hampir 37.000 eksemplar. Wow. Nah, kalau dipikir pakai semua teori dan stereotip marketing yang ada, ya kok bisa gitu.